Sidang 1, Selasa 19 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2021, sidang perkara perdata nomor 002O-PDT-G-2021-PS-UNRI akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Semu Unri yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, perkara perdata nomor registrasi nomor 002O-PDT-G-2021-PS-UNRI tentang perkara gugatan perbuatan malprestasi antara Yuliasman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Diwakili, Yang Mulia. Saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama Wiraya Aidilia Utama. Baik, silakan kuasa hukum penggugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik, Wiraya Aidilia Utama, SHMH, dan Kintan Kurnia Putri, SHMH, beralamat di kantor Wiraya & Partners, Jalan Sudirman, nomor 13, Pekanbaru. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat. Apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Diwakili, Yang Mulia. Baik, Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Kami berkedudukan sebagai kuasa hukum dari Devriani Novitasari, Yang Mulia. Baik, silakan saudara kuasa hukum tergugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Ineke Putri, SHMH, dan Sri Rahayu, SHMH. Baiklah, karena para pihak telah lengkap dan telah memeriksa identitas para pihak, berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan tergugat? Baik, Majelis Hakim. Baik, Majelis Hakim. Baik, apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Ya, Yang Mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi para pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian, sidang hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. 1 bulan dari sekarang, tanggal berapa, Panitera? Hari Selasa tanggal 19 Juni 2021, Majelis Hakim. Baik, apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 19 Juni 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Semu Unri. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pre-memori. Sidang 2, Selasa 19 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Juni 2021, sidang perkara perdata nomor 002O-PDT-G-2021-PS-UNRI akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pre-memori. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 002O-PDT-G-2021
PS.UNRI tentang perkara gugatan perbuatan wan prestasi antara Yuli Hesman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap majelis hakim. Baik, silakan dibacakan. Dan kepada kuasa hukum tergugat, mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik majelis hakim. Surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru. Perihal gugatan wan prestasi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Yuli Hesman, pekerjaan swasta, alamat Jalan Paus nomor 12 Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret memuat: pertama, Wiraya Aidilya Utama SHMH sebagai advokat. Kedua, Kintan Kurnia Putri SHMH sebagai advokat. Advokat, pengacara, dan penasihat hukum pada kantor pengacara Wiraya and Partners yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 13. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap nama Devriani Novitasari, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Gajah Mada nomor 10 Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat telah meminjamkan uang kepada tergugat sebagaimana tergugat telah meminjam uang kepada penggugat. Dua, bahwa penggugat meminjamkan uang kepada tergugat sebesar 500 juta. Ketiga, bahwa peminjaman uang tersebut dari penggugat kepada tergugat pada tanggal 20 Desember 2018. Keempat, bahwa tergugat telah menerima uang sebesar 500 juta berdasarkan perjanjian tertanggal 20 Desember 2018. Kelima, bahwa pembayaran uang dari tergugat kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah secara angsuran selama 10 bulan. Keenam, bahwa tergugat belum melunasi pembayaran utangnya sebesar 200 juta rupiah. Ketujuh, bahwa tergugat belum melunasi utang-utangnya sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan 10 bulan. Kedelapan, bahwa penggugat telah berulang kali menegur dan memperingati tergugat agar membayar sisa pinjaman sebesar 200 juta rupiah yang sudah berlangsung selama 5 bulan. 9. Bahwa walaupun penggugat juga telah melakukan somasi kepada tergugat sebanyak 3 kali. 10. Bahwa walaupun penggugat telah berulang kali menegur dan melakukan somasi tergugat, namun tergugat tetap ingkar atau tidak beritikat baik untuk membayar pinjamannya kepada penggugat. 11. Bahwa dengan tidak dibayar pinjaman oleh tergugat kepada penggugat, maka penggugat telah mengalami kerugian material maupun keuntungan yang diharapkan. 12. Bahwa kerugian yang penggugat alami adalah tidak dibayar oleh tergugat, sisa pinjamannya yang merupakan sisa kredit sebesar 200 juta rupiah. 13. Bahwa keuntungan yang penggugat harapkan apabila tergugat membayar pinjamannya sebesar 200 juta rupiah adalah keuntungan sebesar 10% dikali 200 juta rupiah dikali 5 bulan, yaitu sebanyak 100 juta rupiah. 14. Dikabulkan maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan cita jaminan atau konservatoir beslak terhadap harta kekayaan tergugat. A. Berupa sepeda motor Honda. B. Berupa mobil yang dimiliki tergugat. 15. Bahwa tergugat karena gugatan penggugat tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh tergugat penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar putusan dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, dan kasasi. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan. Primer. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Mengatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat sebesar 200 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar keuntungan yang penggugat harapkan sebesar 200 juta rupiah dikali 5 bulan sama dengan sebanyak 100 juta rupiah. 5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi. 7. Menghukum tergugat untuk membayar perkara.
Subsidiar. Pertama, apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat penggugat, Wiraya Aidilia Utama, SHMH, dan Kintan Kurnia Putri, SHMH. Terima kasih. Sekian Yang Mulia. Baik, kepada saudara pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari gugatan penggugat? Belum Yang Mulia, mohon untuk diberi waktu untuk menjawab gugatan penggugat. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah waktu 14 hari sudah cukup? Baiklah Yang Mulia, kami terima. 14 hari dari sekarang, tanggal berapa Panitera? Hari Selasa, tanggal 3 Juli 2021, Majelis Hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2021, jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu Unri, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 3, Rabu 3 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juli 2021, sidang perkara perdata nomor 002O-PDT-G garis miring 2021 PS.Unri akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 002O-PDT.G garing 2021 PS.Unri tentang perkara gugatan perbuatan wan prestasi antara Yuli Esman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Selanjutnya, apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Dan apabila sudah siap, silakan dibacakan. Kemudian kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan jawaban gugatan kepada Majelis Hakim dan KHP. Baik, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membacakan eksepsi dan jawaban kami. Jawaban tergugat dalam perkara nomor register 002O-PDT.G garing 2021 PS.Unri kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru. Perihal eksepsi dan jawaban. Dengan hormat setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi, perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. D. Inneke Putri, SHMH, advokat atau pengacara. 2. Sri Rahayu, SHMH, advokat atau pengacara, pada kantor advokat dan konsultan yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, nomor 4, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2021 adalah penerima kuasa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, nama Devriani Novitasari, pekerjaan mira swasta, alamat Jalan Gajah Mada, nomor 10, Pekanbaru, selanjutnya disebut tergugat melawan nama Yuli Esman, pekerjaan swasta, alamat Jalan Paus nomor 12 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di atas bermaksud menandatangani dan mengajukan surat jawaban yang disertai gugat balasan atau gugat dan penggugat dalam perkara nomor register 002O-PDT.G garing 2021 PS.Unri Pekanbaru tertanggal 25 Maret 2021. Adapun yang menjadi dasar dan alasan eksepsi dan jawaban terhadap tergugat adalah sebagai berikut.
bahwa tergugat menolak dengan jelas dan tegas seluruh dalil-dalil tergugat kecuali apa yang diatur dalam dan dinyatakan secara tegas oleh tergugat. 1. Dalam eksepsi. 1. Gugatan non-prestasi penggugat yang tanpa didahului dengan surat somasi dikategorikan sebagai gugatan yang prematur. 1.1. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang prematur karena tanpa didahului oleh adanya peringatan atau somasi terlebih dahulu kepada tergugat. Bahwa tergugat sampai pada saat gugatan ini diajukan tidak menerima satupun somasi dari penggugat, sehingga adalah keliru jika kemudian penggugat menyatakan telah mengirimkan somasi atau teguran atau peringatan kepada tergugat perihal tuntutannya kepada penggugat tersebut. 1.2. Bahwa sesuai dengan aturan hukum perdata sesuai pasal 1238 yang pada mengatur dan menyatakan si beruntung adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau dan perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si beruntung akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan demikian, sudah jelas jika gugatan penggugat adalah prematur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat tidak pernah memberikan somasi atau teguran atau peringatan kepada tergugat. 2. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur. 2.1. Bahwa penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar sisa hutangnya. 2.2. Bahwa penggugat dalam perjanjian pinjam-menjam uang yang disepakati kedua belah pihak tersebut menyatakan batas waktu pembayaran hutang yaitu 14 bulan, bukan 10 bulan penggugat telah mengada-ngada. 2.3. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan penggugat dinilai mengada-ngada di mana alamat objek sita jaminan yang dimohonkan itu tidaklah benar. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara. 2. Bahwa segala yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara muntatis dan muntandis mohon dianggap sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan di dalam konvensi ini. 3. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena gugatan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian sebenarnya di lapangan. 4. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh tergugat. 5. Bahwa benar tergugat telah meminjam uang sebesar 500 juta rupiah. 6. Bahwa benar tergugat telah memberikan jaminan emas seberat 100 gram. 7. Bahwa tidak benar emas tersebut senilai 90 juta rupiah melainkan senilai 120 juta rupiah. 8. Bahwa benar tergugat berjanji bahwa penggugat dapat menjual jaminan tersebut apabila tergugat tidak dapat membayar utangnya. 9. Bahwa benar tergugat telah melakukan pembayaran kepada penggugat sebanyak 300 juta rupiah dengan cara mentransfer uang angsuran selama 10 bulan dengan angsuran atau melalui bank. 10. Bahwa tidak benar tergugat telah menerima keseluruhan pinjaman dari penggugat yang mana tergugat baru meminjamkan uang sebesar 300 juta rupiah dan sudah dibayar lunas dengan cara mentransfer uang angsuran selama 10 bulan melalui bank sebab tergugat berada di luar kota. Bahwa tergugat menolak sisa pinjaman yang belum tergugat bayar adalah sebagai utang dari tergugat kepada penggugat karena tergugat telah mengembalikan uang penggugat sebanyak 300 juta rupiah sesuai dengan jumlah uang yang tergugat terima. 12. Bahwa tidak benar penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan tergugat untuk membayar hutang tergugat kepada penggugat. 13. Bahwa penggugatlah yang telah merugikan tergugat karena telah menjual jaminan emas senilai 120 juta rupiah. 14. Bahwa tidak benar penggugat mensomasi tergugat sebanyak 3 kali karena tergugat hanya menerima 1 kali tertanggal 16 Januari 2019. 15. Bahwa tidak benar tergugat telah merugikan penggugat sebesar 100 juta rupiah karena tergugat telah mengembalikan pinjaman kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah. 16. Bahwa tergugat menolak keuntungan yang diharapkan oleh penggugat sebesar 100 juta rupiah merupakan hal yang mengada-ngada. 17. Bahwa tergugat menolak sita jaminan yang dimintakan oleh penggugat terhadap harta kekayaan tergugat yang berupa yaitu sepeda motor merek Honda Vario yang dimiliki tergugat dan mobil Honda Brio yang dimiliki tergugat. 18. Bahwa tergugat menolak putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding dan kasasi tidak beralasan. Berdasarkan alasan jawaban di atas, maka atas perkenanan
Majelis Hakim yang memeriksa pengadilan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan demi hukum amarnya yang berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi tergugat. 2, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini. Subsidiar, apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah eksepsi dan jawaban dalam konvensi ini diajukan dengan harapan majelis hakim dapat mengabulkannya. Atas perhatiannya, tergugat ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, yaitu Ineke Putri SMH, yang kedua Sri Rahayu SMH. Demikian eksepsi dan jawaban dari kami, Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Selanjutnya, kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak tergugat. Apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak? Terima kasih Yang Mulia. Untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik pertimbangan dan kami mohon karena Saudara Yuliasman selaku klien kami sedang berada di luar kota. Jadi kami mohon maklum Yang Mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat? Dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Mohon maaf Yang Mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengembalikan keputusan atas jeda waktu ini. Baiklah, biar kami berunding sebentar. Baik, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang, pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Dan bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah ada keberatan lagi? Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Akan kami usahakan. Kami setuju, Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 10 Juli 2021, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu Unri. Dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 4, Selasa 10 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 10 Juli 2021, sidang perkara perdata perbuatan wan prestasi nomor 002O /PDT-G/2021/PS-Unri dengan agenda pembacaan replik akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi nomor 002O /PDT-G/2021/PS-Unri tentang perkara gugatan perbuatan wan prestasi antara Yuliasman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah siap memulai persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Silakan dimulai. Sudah, Yang Mulia, silakan dimulai. Baik, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan replik saudara. Selanjutnya, pada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama.
Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan kuasa hukum. Baik, Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membacakan replik kami. Dalam replik, 1. Bahwa penggugat untuk menolak secara tegas jawaban yang dikemukakan oleh tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh penggugat. 2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak berbalasan hukum karena penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia menyediakan dan atau menolaknya. 3. Bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. 4. Bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur adalah tidak benar karena bagian uang pembayaran telah diserahkan oleh penggugat kepada tergugat secara langsung pada tanggal yang sama dengan ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak. 5. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa penggugat tidaklah kekurangan subjek dan karenanya saat beralasan dari kesampingannya. 6. Berdasarkan alasan dan penjelasan penggugat di atas, jelas eksepsi tergugat dalam perkara ini adalah tidak berbalasan hukum dan karenanya memohon dikesampingkan. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa tidak ada penggugatan apapun terhadap penggugat yang dilakukan oleh tergugat perihal tentang permohonan pengunduran jadwal permohonan perjanjian. 3. Bahwa jika tergugat tidak memiliki itikat buruk dan mau melunasi perjanjian, seharusnya tergugat segera menjumpai penggugat untuk membicarakannya langsung. 4. Bahwa penggugat memohon agar tergugat secara memenuhi seluruh hutangnya dan tidak mengundur-undur waktu pemenuhan. 5. Bahwa tergugat tetap harus memberikan uang paksa sebesar 20 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan kepada penggugat. 6. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menuntut hukum membuktikan sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah dibuktikan dengan sempurna. Demikian tanggapan penggugat atas surat tangkisan dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini dan kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih. baik, terima kasih atas pembacaan replik dari pihak penggugat. Selanjutnya, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan pihak penggugat? Mengerti yang mulia. Baik, apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Tentu yang mulia, kami minta 7 hari untuk menyiapkan duplik. Selanjutnya, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa 7 hari dari sekarang, Panitia? Tanggal 17 Juli 2021 yang mulia. Baik, apakah pada hari ini ada jadwal persidangan lain, Panitera? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2021, jam 9 waktu Indonesia Barat, di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu Unri, dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 5, Selasa
17 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2021, sidang perkara perdata nomor 002O garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PS.Unri akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 002O garing PDT.G garing 2021 garing PS.Unri tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Yuli Hisman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak tergugat dan pihak penggugat sudah siap untuk memulai persidangan? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini ialah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah saudara pihak tergugat atau yang mewakili sudah siap dengan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan duplik saudara. Dan kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan duplik kepada Majelis Hakim dan KHP. Baik, silakan. Duplik tergugat dalam perkara nomor 002O garing PDT.G garing 2021 PS.Unri kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 002O garing PDT.G garing 2021 garing PS.Unri di Pekanbaru. Dengan hormat, tergugat dengan ini menunjukkan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil dalam eksepsi atau jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2, bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang keempat, hanya bersifat pengulangan, sudah pernah diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan semu Unri dan dalam perkara nomor 003O titik G garing 2019 PS Unri. Dengan demikian sangat jelas bahwa tergugat tetap pada eksepsi yang disampaikan terhadap surat gugatan penggugat. Dalam pokok perkara 1, bahwa terhadap bantahan penggugat yang menyatakan bahwa gugatan tidak pernah memberikan perihal kemunduran waktu pelunasan adalah bohong semata. 2, bahwa tergugat memang memiliki itikat baik untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati, namun tergugat membutuhkan waktu yang lebih lama karena sedang pengalaman krisis keuangan sehingga modal untuk memenuhi perjanjian tersebut belum tersedia. Dalam eksepsi, penerimaan atau pengabulan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. 2, menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3, jawaban dan duplik tergugat. 4, menyatakan tergugat tidak melakukan memberi atau apabila majelis hakim memberikan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Pekanbaru 13 April 2022. Hormat kami tergugat kuasanya. Dia Inaka Putri SHMH Sri Rahayu MH. Sekian. Baik, terima kasih kepada pihak kuasa hukum tergugat. Bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilinya, apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Sudah mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan kami semula, Yang Mulia. Baik, kalau begitu apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti?
Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah setuju dengan pemberian waktu 7 hari kepada pihak penggugat untuk menyiapkan bukti-bukti? Setuju Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 24 Juli 2021 Yang Mulia. Baik, apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu Unri dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 6, Selasa 24 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 24 Juli 2021, sidang perkara perdata nomor 002O garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PS Unri akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi nomor 002O garing PDT.G garing 2021 garing PS Unri tentang perkara gugatan perbuatan uang prestasi antara Yulia Esman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, selanjutnya, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan. Dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap Yang Mulia. Pada sidang hari ini, saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat dan mengajukan saksi. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-buktinya. Baik Yang Mulia. Pada saudara kuasa hukum tergugat, silakan memeriksanya. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Kami sudah siap Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? Pada hari ini kami akan menunjuk 1 orang saksi Yang Mulia. Baik, kepada Panitera dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ruang sidang. Kepada para saksi, mohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, kepada saksi dari pihak penggugat. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya sehat yang mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Juga tidak ada yang mulia. Saudara sebagai saksi dari penggugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Siapa nama saudara? Lailan Sofina. Berapa umur saudara? 28 tahun.
Tanggal lahir saudara di mana? Tembilahan 12 Juli 1993. Lantas keluarga negaraan mana? Indonesia. Agama saudara apa? Islam. Pekerjaan saudara? Wira swasta. Lantas alamat saudara di mana? Saya beralamat di Jalan Paus nomor 100A. Baik, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Saya bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan kepada Hakim Anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saksi penggugat. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi maju ke depan. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Baik, saya mengerti, Bu Hakim. Baik, kepada saudara saksi dari pihak penggugat, silakan saudara menempati tempat yang telah disediakan. Saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap, Bu Hakim. Apakah saudara saksi mengetahui masalah hukum piutang antara penggugat dan tergugat? Iya, benar, Bu Hakim. Apakah benar saudari Devri Nopitasari memiliki hutang kepada saudara Yuli Hesman? Dari yang saya ketahui bahwa benar dan sesuai dengan apa yang Ibu Hakim katakan. Lantas, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa saudari Devri Nopitasari memiliki hutang dengan saudara Yuli Hesman? Mengenai informasi tersebut, apakah saya diizinkan untuk menyampaikan kronologi sesuai yang saya ketahui, Ibu Hakim? Baik, silahkan. Terima kasih, Bu Hakim. Sebelumnya, saya bekerja bersama Bapak Yuli Hesman sendiri sebagai karyawan di usaha yang beliau kembangkan. Secara tidak langsung, pada saat itu saya juga termasuk orang terpercaya oleh Bapak Yuli Hesman karena saya sudah bekerja di bawah pengampuannya selama 10 tahun. Saya tidak memiliki hubungan darah dengan beliau secara langsung. Ketika pada saat saudara Devriani hendak meminjam uang kepada beliau, saya juga berada di tempat yang sama dan juga ikut menyimak dan mengikuti apa yang sedang mereka bahas. Bahkan terkait sistematika pembayaran dan jumlah nominal yang ingin dipinjam, yakni 500 juta rupiah, lalu dikarenakan beliau juga sibuk dalam urusan usahanya, saya dipercayakan untuk menyimpan dan mengelola sistem pembayaran utang oleh saudara Devriani kepada Bapak Yuli Hesman. Begitu, Bu Hakim. Baik, sudah cukup. Baik, apakah Ibu Hakim Anggota ada dua ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi juga dibayar oleh penggugat dalam hal ini Bapak Yuli Hesman? Saya tidak dibayar karena saya tulus untuk membantu Bapak Yuli Hesman. Lalu secara administrasi bagaimana dengan adanya ATK, operasional dan lainnya? Bukankah itu bentuk pengeluaran dana dari saudara Yuli Hesman?
Terkait dengan hal itu, saya mengambil dari ATK usaha Bapak Yuliesman sendiri, sehingga tidak mengurangi uang dari hasil pembayaran piutang dari Saudari Devriani. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia, Pak Hakim. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, pada kuasa hukum penggugat, apakah saudara penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi? Betul Yang Mulia, dikarenakan saksi kedua tidak berkenan untuk bersaksi di hadapan sidang, maka penggugat hanya bisa menghadirkan satu orang saksi Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara kuasa hukum tergugat menerima keterangan saudara saksi? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi Yang Mulia. Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut Yang Mulia. Baik, 7 hari dari sekarang tanggal berapa Panitera? Tanggal 31 Juli 2021 Yang Mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak ada majelis hakim. Baik, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 31 Juli 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu Unri, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 7, Sabtu, 31 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, 31 Juli 2021, sidang perkara perdata nomor 002O-PDT-G _2021 _PS-Unri akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 002O-PDT-G _2021 _PS-Unri tentang perkara gugatan perbuatan luar prestasi antara Yuliesman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Kami sudah siap Yang Mulia. Selanjutnya, apakah kuasa hukum tergugat juga sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Kami sudah siap Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti surat dan saksi. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat silakan maju untuk memeriksanya. Baik Yang Mulia. Bagaimana saudara sekuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Kami siap Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan di persidangan? 1 orang saksi Yang Mulia. Baik, kepada Panitera mohon agar para saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik Yang Mulia, kepada para saksi mohon untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara sebagai saksi, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak Yang Mulia.
Bagaimana dengan pihak penggugat? Tidak juga, Yang Mulia. Baik, untuk pemeriksaan saksi tergugat 1, selanjutnya saya serahkan pada Hakim Anggota 2. Silakan Bu Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih. Siapa nama saudara? Permatasari, Berapa umur saudara? 40 tahun, Yang Mulia. Di mana tempat tanggal lahir? Kampar, 11 November 1972. Dan bagaimana kewarganegaraan saudara? Indonesia. Apa agama saudara? Islam. Dan pekerjaannya? Swasta. Di mana alamat saudara? Jalan Poros RT 27 RW 6, Kelurahan Binagadu, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan kepada Ibu Hakim Anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saksi pihak Baik. tergugat. Terima kasih. Silakan saudara saksi maju ke depan. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Bu Hakim. Baik, kepada saksi dari pihak penggugat, silakan saudara menempati tempat yang telah disediakan. Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap, Bu Hakim. Apakah saudari saksi mengetahui masalah utang piutang antara penggugat dan tergugat? Iya, saya mengetahuinya, Bu Hakim. Apakah benar saudari Devriani Novitasari memiliki hutang kepada saudara Yuli Hesman? Berdasarkan sepengetahuan saya benar dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Hakim. Lantas bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa saudari Devriani Novitasari memiliki hutang dengan saudara Yuli Hesman? Mengenai informasi tersebut, apakah saya diperkenankan untuk menyampaikan kronologi yang sesuai dengan yang saya ketahui, Bu Hakim? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya adalah teman dari tergugat, yaitu Devriani, yang mana saya mengetahui betul apa yang terjadi atas telatnya pembayaran hutang Devriani kepada Yuli Hesman. Karena beliau sering bercerita kepada saya terkait hutang yang ia miliki. Beliau bisa dibilang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya akibat dari pandemi COVID-19 ini. Usaha yang beliau jalankan pada saat ini pun bisa dibilang hampir bangkrut. Bahkan beliau sudah mem-PHK beberapa karyawan untuk mengurangi biaya operasional usaha beliau, agar usaha yang beliau jalankan tidak mengalami kebangkrutan. Sejalan dengan adanya beban hutang beliau, teman saya sudah mengusahakan sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar agar mendapatkan dana dan secepatnya membayar hutang yang beliau miliki. Hanya itu, Ibu Hakim. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Baik, apakah Ibu Hakim Anggota ada pertanyaan? Tidak, terima kasih. Baik, apakah kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Ada yang Maaf, mungkin. Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya, apakah saudara saksi juga dibayar oleh tergugat dalam hal ini Ibu Devriani? Tidak, saya tidak dibayar. Saya hanya tulus membantu sebagai teman. Oh, baiklah, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudari maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudari, dan silakan meninggalkan ruang sidang.
Baiklah, apakah Ibu Hakim anggota 1 ada pertanyaan? Tidak cukup Yang Mulia. Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulan. Baik, Panitera, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa tersebut? Tanggal 7 Agustus 2021 Yang Mulia. Baik, untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 7 Agustus 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu Unri, dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 8, Sabtu 7 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 16 Agustus 2021, sidang perkara perdata nomor 002O-PDT-G-2021-PS-Unri akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 002O-PDT-G-2021-PS-Unri tentang perkara gugatan perbuatan prestasi antara Yuli Hesman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia, untuk sidang kali ini penggugat tetap saya wakilkan. Baik, selanjutnya apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia, sesuai dengan kesepakatan surat kuasa, jadi pihak tergugat diwakili oleh saya selaku kuasa hukumnya. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak. Apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Selanjutnya bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baik, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap Yang Mulia. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan penggugat perkara perdata nomor register 0020 PDT garing G 2021 PS Unri Pengadilan Semu Unri antara Yuli Hesman sebagai penggugat melawan Devriani Novitasari sebagai tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Wiraya Aidilia Utama SHMH dan Kintan Kurnia Putri SHMH sebagai advokat atau pengacara dan penasihat hukum pada Wiraya dan Partners Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2021, surat kuasa terlampir. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yuli Hesman selaku penggugat. Perkenalkanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor register 0020-PDT-G-2021 sebagai berikut. Tanggapan atas bukti tergugat. Pertama, surat perjanjian utang piutang. Kedua, kwitansi pembayaran. Saksi yang diajukan oleh tergugat.
bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat, yakni Novitasari, diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa tergugat telah melunasi utang piutang yang ia pinjam kepada penggugat, yakni saudara Yuli Hesman. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dan atas pembelaan diri yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak terbukti. Oleh karena itu, alasan-alasan itu harus ditolak. 2. Bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. 3. Bahwa penggugat telah meminjamkan sejumlah uangnya kepada tergugat sebesar 500 juta rupiah dengan pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati, namun tergugat tidak memenuhinya. 4. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti tergugat telah melakukan tindakan wan prestasi yang semestinya tidak harus dilakukan. 5. Berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan penggugat di atas, maka sangat jelas eksepsi dari tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan. Pekanbaru 10 April 2021. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Tertanda Wiraya Aidilya Utama SHMH dan tertanda Kintan Kurnia Putri SHMH. Baiklah, itu yang kesimpulan yang kami dapat sampaikan Yang Mulia. Selanjutnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat atas pembacaan kesimpulannya. Selanjutnya, bagaimana dengan suara saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Kami siap, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat perkara perdata nomor 002O-PDT-G-2021-PS-Unri Pengadilan Semu Unri antara Devriani Novitasari sebagai tergugat melawan Yuli Hesman sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 002O-PDT-G-2021-PS-Unri Pekanbaru dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Dea Ineke Putri SMH dan Sri Rahayu SMH, advokat atau pengacara dan penasihat hukum pada Dea dan Partners Law Firm berdasarkan surat kuasa pada tanggal 25 Maret 2021, dalam hal ini bertindak dan atas nama serta mewakili Devriani Novitasari sebagai tergugat. Perkenankanlah bersama kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 002O-PDT-G-2021-PS-Unri sebagai berikut. Tanggapan dan bukti penggugat. 1. Surat perjanjian utang piutang. 2. Kwitansi pembayaran. Saksi yang diajukan oleh penggugat. Bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu Lailan Sofina diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa penggugat telah menerima surat dan bukti pembayaran utang piutang terhadap tergugat saudari Devriani Novitasari. Bahwa sebagaimana bukti-bukti dimaksud di atas terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa penggugat telah menerima utang piutang yang dipinjam saudari Devriani Novitasari. 1. Bahwa benar tergugat telah melakukan pembayaran kepada penggugat sebanyak 300 juta rupiah dengan cara mentransfer uang angsuran selama 10 bulan dengan cara angsuran atau melalui bank. 2. Bahwa tidak benar tergugat menerima keseluruhan pinjaman dari penggugat yang mana tergugat telah meminjam uang sebesar 300 juta rupiah dan sudah dibayar lunas secara transfer uang angsuran 10 bulan melalui bank sebab tergugat sedang di luar kota. 3. Bahwa tidak benar penggugat berulang kali menegur dan mengingatkan tergugat untuk membayar utang tergugat kepada penggugat. Pekanbaru 10 April 2021, hormat kami kuasa tergugat Dea Ineke Putri SMH dan Sri Rahayu SMH. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Lalu, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 14 Agustus 2021 Yang Mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada persidangan lain? Tidak ada Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama yaitu Pengadilan Semu Unri dengan agenda sidang pembacaan putusan.
dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang 9, Sabtu 14 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sidang perkara perdata nomor 002O, /PDT.G/2021/PS.UNRI akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 002O/PDT.G/2021/PS.UNRI tentang perkara gugatan perbuatan prestasi antara Yuli Esman sebagai penggugat dan Devriani Novitasari sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat atau yang mewakili yang sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Selanjutnya, apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik, Yang Mulia, upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami memohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Selanjutnya, bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan, Yang Mulia, dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baik, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelum kami tanyakan kepada para pihak kuasa hukum, penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Baik. Kepada para pihak, mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Putusan nomor 002O/PDT.G/2021/PS.UNRI. Peradilan Semu Unri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Yuli Esmanwir yang bekerja sebagai wira swasta yang beralamat tinggal Jalan Paus nomor 12 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Devriani Novitasari, pekerjaan wira swasta tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 10 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut tergugat. Dan setelah membaca keseluruhan berkas perkara register perkara nomor 002O/PDT.G/2021/PS.UNRI atas nama para pihak tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama, maka Majelis Hakim memutuskan dan mengadili satu dalam eksepsi, yaitu menerima eksepsi tergugat tersebut. Yang kedua, dalam pokok perkara, satu, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000. Baik, demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Semu Unri pada hari ini, Rabu tanggal 26 Mei 2021 oleh saya, Damianus Yol SHMH, selaku Ketua Hakim Ketua, selanjutnya Hakim Anggota 2, Ruwaida Lubis, dan Eci Novitasari sebagai Hakim Anggota 1, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Melva Ayutri Yasti SH sebagai panitera pada peradilan Semu Unri tersebut, dengan dihadiri penggugat dari kuasa tergugat. Hakim-Hakim Anggota Ruwaida Lubis SH dan Eci Novitasari, Hakim Ketua Majelis Damianus Siol SMH, dan panitera Melva Ayutri Yasti SH.
Baik, selanjutnya atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.